pelaksanaan mini riset untuk memenuhi tugas matkul metode kualitatif. Ibu, kami ada tugas dari kuliah. Kami dari mahasiswa studi Syekh Haji Abdul Alam Halim Hasan Atisabila Nizai. Di sini kami akan mewawancarai proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di sini kami izin berwawancara ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairani. Nama saya Asma Windulani. Izin kami untuk Izin kami untuk wawancara ini, Bu. Iya. Jadi sebelum diwawancarai serta di Fadila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Marianis Teguh sebagai Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan, ya, KKN ketiga. Jadi yang sebelah Ibu ini ada Fauji Muhammad Fauji Arif SH. Ini Bapak ini adalah sebagai pembina pramuka di MTs Negeri Binjai. Yang sebelah sana yang paling ujung ada Pak Ridwan SH, Muhammad Ridwan SH. Bapak ini adalah pembina OSIM. OSIM itu adalah organisasi siswa inter madrasah. Jadi di MTB itu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu dimulai saat pulang sekolah, kurang lebih sekitar pukul 2:30 sore. Kita memanggil pelatih yang sudah kompeten, baik secara lokal maupun dia sudah mencapai nasional, ya, dia sudah memiliki sertifikat pelatih dan yang kita pilih ini, kemudian sudah mengikuti kegiatan nasional seperti Raimunan Nasional, perlombaan nasional, dan sudah banyak melatih di satuan-satuan lain, ya, di pangkalan-pangkalan pramuka lainnya. Kalau dulu namanya Kusupan ya sekarang ya. Nah, kemudian untuk pelatihannya kita pakai sistem kurikulum, ada kurikulum atau materi-materi yang harus dilatihkan kepada peserta didik kita, ya kan? Seperti contohnya yang paling wajib itu KBB, ya kan? Ketangkasan, PBB, Persatuan Basket Baris, ya kan? Kalau KBB lombanya kan, KBB lombanya. Kalau kegiatannya namanya PBB, Basket Baris. Kemudian semapur, Morse, tali temali, kemudian tekram yang lain yang berkaitan dengan pengetahuan umum tentang pramukaan. Nah, jadi mungkin selesainya itu sekitar ba'da asar, setengah 5. Kita mulainya itu pulang sekolah, setelah selesai ba'da asar, dilaksanakan di hari Sabtu. Terus pramuka dalam meningkatkan minat siswa terhadap pramuka dan kegiatan hari ini. Kalau di MTs Negeri Binjai ini ada di hari Sabtu itu dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran itu pramuka, itu di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kontribusi dalam kegiatan pramuka itu kan bagian situ kan kontribusinya itu melatih disiplin. Jadi kontribusinya mereka itu gini ya, kita kan tadi udah di pramuka ini, di situ kan banyak pelatihan yang karakter, membentuk karakter siswa tadi. Nah, jadi karakter siswa yang tidak terbentuk dari yang anggota pramuka itu tercermin gitu, tercermin dari nanti mereka melakukan ada misalnya kegiatan yang dilaksanakan di MTs Negeri Binjai. Mereka lebih cakap, lebih tanggap, gitu, lebih mandiri gitu, ya, karena memang sudah dilatih mereka di setiap hari Sabtu, gitu. Jadi kontribusinya itu, yaitu mereka memberikan kedisiplinan, kemandirian, kegotong royongan dan kesukarelaan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Itu kontribusinya. Perubahan perilaku atau minat siswa setelah mengikuti kegiatan khusus pramuka. Yang pasti ada. Kenapa saya bilang ada? Seperti yang disampaikan oleh Pak Fauji dan Bu Mariani, yang namanya pramuka itu membentuk suatu sikap. Yang pertama itu kedisiplinan, tanggung jawab siswa dalam banyak hal. Makanya di dalam pramuka itu pasti kalau siswa sudah masuk ke dalam ekskul pramuka, perubahan-perubahan yang paling signifikan yang pertama dia lebih disiplin, bertanggung jawab atas semua hal-hal yang berkaitan dengan
madrasah atau di sekolahnya ketika kegiatan belajar mengajar. Berikutnya dari segi kerjasama tim, karena dalam pramuka itu pasti kan diajarkan yang namanya kerjasama tim. Oke kan Bu Mariani? Iya. Apalagi kalau di dalam pramuka itu ada namanya persami, kan itu membuat suatu tim bukan individu. Makanya kalau siswa-siswi yang di dalam pramuka sedang itu dia benar-benar menekuni namanya ekstrakurikuler pramuka, pasti dia akan lebih bekerja sama dalam tim bukan individu. Itu saja. Bagaimana upaya sekolah dalam memastikan bahwa kegiatan fungsi pramuka memberikan dampak pramuka itu kan kegiatan ekstrakurikuler yang ada wajib ada di madrasah. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Bahwasanya setiap madrasah atau sekolah harus menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi di sini pertanyaannya kan dia kayak mana kursus pramuka itu memberikan dampak positif bagi siswa. Yang pertama kan saya jelaskan tadi ya kan, bahwasanya memupuk membentuk rasa tanggung jawab. Gitu. Jadi misalnya kita kan punya aturan, misalnya gitu, kita punya peraturan di sekolah ini, misalnya dapat jam 7, udah mereka jam 7 harus sudah sampai di sekolah, ya kan gitu. Jadi tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu, Terus yang kedua lagi dampak positifnya itu akhlak. Nah, jadi anak-anak pramuka ini kan sudah dilatih dengan kemandirian, dengan kesukarelawan, juga pemayaman, itu terdampak. Bisa melebihi lah dari yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu nampak dampak positifnya. Anak-anak yang mengikuti kegiatan pramuka sama yang tidak itu beda betul. Jadi dampak positif itu tadi memberikan apa tadi ya, dampak positifnya mereka itu mencerminkan jadi kedisiplinannya gitu, terus rasa kegotongan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut. Respon siswa jauh ini yang kami lihat responnya sangat positif ya, sangat antusias itu waktu itu ya, positif antusias karena mereka di pramuka ini selain mereka itu belajar ibaratnya hal-hal baru, kemudian mereka itu sambil bermain, ya kan? Sambil bermain. Jadi pramuka itu kelebihannya mereka belajar sambil bermain karena mereka akan mempelajari sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Mereka itu mendapatkan ilmu non formal lainnya yang kira-kira sekiranya nanti kelak bisa mereka butuhkan, ya kan? Contohnya seperti kedisiplinan, ya. Kemudian tadi kan di pramuka itu selain kedisiplinan saya juga lupa tadi kepemimpinan, keterampilan, kepemimpinan, ya kan? Nah, jadi banyak hal-hal yang dipelajari, gitu kan. Kemudian kita melihat juga di rentan usia kita ini, usia sekolah 12 sampai 18 tahun, SMP SMA lah ya. Itu kan mereka memiliki tenaga yang berlebih gitu, untuk anak-anak kita gitu. Nah, lebih baik disalurkan di organisasi-organisasi yang bermanfaat, yang menambah pengalaman, menambah pengetahuan daripada ke hal-hal yang negatif. Itu kan seperti yang kita sayangkan sekarang ya, anak muda kita tuh banyak yang terlibat motor gitu kan, humanisme, pergaulan-pergaulan nggak jelas itu kan. Lebih baik disalurkan tenaga mereka itu ke hal-hal yang bermanfaat seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti contohnya pramuka, gitu kan. Jadi mereka tenaganya bisa disalurkan, waktunya bisa disalurkan ke hal yang bermanfaat. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk mereka di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam meningkatkan minat siswa di edisi meningkat? Untuk evaluasi seperti dikatakan oleh Pak Waji dan Ibu Mariani selaku LKM siswaan, evaluasi pasti itu dilakukan minimal sebulan sekali, Bu, ya. Itu harus. Kenapa? Karena setiap kegiatan pasti harus ada evaluasi, ada melihat ke belakang apa yang kurang, apa yang pas, apa lagi rencana berikutnya. Kenapa? Karena setiap program itu harus ada evaluasi minimal sebulan sekali. Misalnya bulan ini kita melakukan persami, setelah melakukan persami berikutnya kita harus melakukan evaluasi apa aja yang kurang, apa yang kurang dan apa yang udah pas. Jadi kita untuk berikutnya bisa memperbaikinya. Kalau bagaimana tadi minat ya, minat kalau namanya siswa
kenapa saya bilang minat, bagaimana cara minatnya? Siswa itu harus memiliki minat dan bakat. Dalam pramuka ini kita diajarkan yang namanya tadi disiplin, tanggung jawab, dan yang paling utama di pramuka adalah cinta alam. Itu yang utama, cinta alam dan lingkungan. Nah, itu dia kenapa kalau di pramuka itu kalau ada bilang kalau belum anak pramuka ya, karena ada yang namanya tadi di alam, cinta alam itu kan tidak takut kotor. Jadi kalau cara minat itu orang pasti, siswa kita pasti suka. Kenapa? Tapi bagaimana caranya lagi itu tergantung dari pihak kita, bagaimana melakukan hal-hal yang baik ke depan. Jadi pun siswa itu pun semakin suka dan semakin minat gitu. Kemudian saya ingin bertanya, apakah terdapat strategi khusus yang digunakan oleh sekolah untuk mempromosikan dan meningkatkan partisipasi dalam Kalau ini ada apa yang nomor 7 strategi khusus yang digunakan sekolah promosi. Satu gini, kita tadi sudah dibilang kata pembina di sini ya, ada Kak Koji, bahwasanya promosi kita itu kita mengikuti salah satu lomba-lomba yang dilakukan yang di luar tangkal gitu ya Pak Koji ya, Kak Koji ya. Jadi contoh kemarin kami mengikuti di bulan 11 itu di Medan. Nah, itu mereka ikut ada beberapa perlombaan promosi, dan itu setiap kegiatan perlombaan dan setiap ada kegiatan rutinitas maupun persami juga kami melaksanakan itu kemarin di bulan 2. Salah satunya promosinya itu adalah supaya siswa-siswa itu tertarik dengan itu. Strateginya adalah itu tadi, promosi ke media sosial. Ya kan, jadi semua media sosial itu sebagai wadah tempat gitu untuk mempromosikan kita. Oh, di MTs Negeri Binjai itu aktif pramukanya, sehingga orang masyarakat, anak-anak yang lain, siswa yang lain mereka tertarik. Oh, rupanya pramuka di MTs Binjai itu kita udah berapa tadi? Udah 034 apa 035 ya guduk kita ya. Nah, jadi untuk tahu, oh ini rupanya ada ya pramuka di ini aktif gitu. Jadi dengan promosi strateginya itu promosi apanya ya, kita menyebarkan semua kegiatan perlombaan yang diikuti pramuka itu melalui medsos. Kan medsos ini kan luar biasa sama generasi milenial, bukan generasi milenial pun kalian ini udah generasi Gen ya, generasi Z gitu. Jadi sangat penting itu promosinya juga. Salah satu itu kan memberikan positif juga untuk bahwasanya di MTs Negeri Binjai ini nggak hanya dalam bidang keagamaan, tapi di dalam pramuka juga lebih aktif. Jadi promosinya itu tersinkronisikan dengan media sosial. Jadi dengan seperti itu tertarik siswa-siswa yang lain itu mengikuti kegiatan pramuka. Apa saja berdasarkan konkret yang dilakukan dalam khusus pramuka juga Kegiatan konkret ya. Kegiatan konkret yang pertama pelatihan. Pelatihan yang pertama, dan di dalam pelatihan itu ya kita mencakup semua. Ya. Karena di pramuka ini yang paling intinya adalah mengembangkan karakter, kedisiplinan peserta didik di pramuka kita. Ya, karakternya kita perbaiki, ya kan, kedisiplinan kita perbaiki, kemudian keilmuannya, ya, seluruh tekpram yang secara nasional sudah yang sudah ditetapkan secara nasional itu semua kita kita latihkan kepada peserta didik kita. Ya, harapannya adalah supaya nanti anggota peserta didik kita itu memiliki kompetensi yang bisa bersaing dengan gugus-gugus yang lain atau pangkalan-pangkalan pramuka yang lain. Kegiatan konkretnya yang pertama itu pelatihan, ya. Kemudian setelah pelatihan itu ada evaluasi dari kita. Kemudian evaluasi itu nanti diiringi juga dengan pengisian SKU dan SKK, yaitu kecakapan khusus mereka. Jadi ketika buku SKU dan SKK itu diujikan, ya, nanti pembina dan pelatih menandatangani, mereka bisa memakai atribut-atribut yang sudah ditentukan di pakaian seragam mereka itu. Nah, itu menjadi tanda kecakapan khusus mereka. Setelah itu kita akan mengadakan perkemahan, ya, perkemahan yang bertujuan untuk melatih lebih dalam lagi mereka dalam hal kedisiplinan, kemudian bertahan hidup, ya kan, kemandirian, kemudian sekaligus juga untuk menguji seberapa jauh pemahaman mereka, ya, dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan. Jadi perkemahan itu juga adalah ajang ujian untuk mereka dan ajang evaluasi. Jadi seperti itu. apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan bagaimana
Baik, yang pasti kendala itu di proses perjalanan pasti ada. Kendala itu bisa berupa sarana prasarana. Namun dari pihak madrasah, baik itu dari kepala sampai WKM dan kakak pembina, terus berusaha untuk berupaya agar siswa-siswi kita itu setiap pelaksanaan di luar atau kegiatan di luar siap baik sarana prasarana kita di dalam maupun di luar. Jadi kalau cara mengatasinya, komunikasi yang baik antara pihak madrasah dan pihak yang terkait. Kenapa? Karena setiap proses itu pasti ada namanya kendala-kendala. Namun Madrasah Sanawiyah Negeri Binjai insya Allah kedepannya tetap memperbaiki yang tidak baik dan melanjutkan yang baik. Maka dari itu, kalau masalah sarana-sarana, saya kira itu tertolong pihak-pihak terkait, yaitu kakak pembina, ibu BKM, dan peran-peran siswa-siswi kita. Karena yang namanya di pramuka itu ada namanya gotong royong, bersamaan. Kalau hal-hal seperti itu, insya Allah di tengah lapangan atau di perjalanan pasti ada hal-hal yang menjadi kendala, tapi namun kendala itu akan terlaksana ataupun terlewati dengan baik. Itulah namanya pramuka. Bagaimana kerjasama antara sekolah dengan organisasi pramuka dalam mendukung pelaksanaan kegiatan? Kalau untuk saat ini kami belum ada kerjasama dengan organisasi di luar sekolah, belum ada. Ya, karena kan memang untuk ini kami baru ini ya, memang dulu udah pernah sama-sama sebelum terjadi mahasiswa kami itu, tapi udah lama sekali pramuka itu vakum. Jadi sejak ada Pak Koji sama Bu Ayu, pembina putra dan putri, jadi sekarang sudah kami wacana juga berkan. Jadi kalau untuk organisasi lain, tapi kalau bersama mungkin dalam bidang perlombaan Pak Koji ya. Nah, itu pangkal satu dengan satu yang lain kami bersama gitu. Tapi kalau untuk yang organisasi belum. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's my only life.